Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai perkuliahan. Jadi silahkan bagi yang belum menyalakan kamera untuk menyalakan kamera. Oke. Nah, terima kasih sudah mengumpulkan tugas ya tepat pada waktunya. Saya sudah melihat sekilas tadi meskipun belum. Nah, silakan masing-masing nanti yang tiap kelompok yang sudah mengumpulkan untuk mempresentasikan tugasnya. Kita mulai ya dari kelompok yang terkecil dulu, nomornya itu kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai biaya yang sudah dihitung. Perlu di share screen nggak, Pak? Silahkan. Oke, sebentar. Apakah sudah kelihatan, Pak? Iya, sudah. Nah, jadi kami hasil dari diskusi kami kemarin tentang biaya pengembangan aplikasinya itu. Jadi kami memutuskan untuk meng-hire beberapa posisi untuk pengembangan, yaitu ada project manager, database engineer, system analyst, UI UX designer, iOS developer, Android developer, dan full stack developer. Nah, untuk full stack developer ini dipakai untuk mengembangkan websitenya sendiri, terus Android developer ya untuk aplikasi Android-nya, dan iOS untuk aplikasi iOS-nya. Oke. Nah, untuk saya tanya dulu ini. Oke, Pak. Full stack developer itu maksudnya apa? Ini, Pak, dia bisa mengcover bagian back-end dan front-end sendirian. Oke, bagus. Kenapa gajinya lebih rendah daripada iOS developer? Ini berdasarkan hasil pencarian kami sih, Pak. Di referensi sudah tertera. Iya. Tapi sekarang mari kita berpikir secara logis gitu. Kalau dia mengcover front end dan back end, padahal iOS developer itu nanti kan hanya ada front end-nya saja, lah. Iya. Dia manggil ke belakang apa? Kira-kira ada yang mau tuh melihat gaji seperti itu? Mungkin karena iOS developer jumlah developernya masih sedikit, Pak. Jadi kan kalau developer sedikit pasti yang butuh banyak gitu kan. Iya, betul. Setuju. Tapi bukan masalah. Saya tidak tanya iOS-nya. Yang full stack developer-nya apa mau dengan gaji segitu, tahu bahwa dia itu mengerjakan dua sisi, sedangkan iOS developer-nya hanya satu sisi, itu pun yang bagian depan. Kamu tahu nggak sih susahnya back-end developer itu? Pasti susah sih, Pak. Iya, saya dulu itu back-end developer setengah mati yuk. Nah, apakah itu wajar itu? Saya tidak ya, tapi nanti silakan dipikirkan ulang. Lalu juga project manager masuk gajinya kalah dengan iOS developer. Ya. Lalu listrik 150.000 sebulan itu dapat berapa? Ini kalian ada berapa orang, pakai berapa komputer, AC dan lain sebagainya? Untuk listrik kemarin kami juga sudah mencari-cari sedikit detailnya, Pak, untuk 150. Itu untuk berapa, Pak? Ini asumsinya pakai yang listrik pulsa itu loh, Pak. Nah iya, tapi kan ada kapasitasnya atau berapa watt? Iya, untuk 20.000 atau 30.000 kemarin itu dapat 30 kWh, Pak. Oh, tergantung dari anunya, berapa kapasitas terpasangnya juga kan? Nggak gitu loh, listriknya tuh mau 2.200 watt, 900, 1.300 tuh 3.300. Ini ada, kalau misalnya kamu hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang pakai satu komputer masing-masing 150 watt. Ya, itu kan berarti 7 kali 100. Nah, belum kemudian AC-nya. Masa nggak pakai AC? Servernya, kalau pakai server
printer dan lain sebagainya, kulkas, lampu, nggak dihitung. Itu hitungan kasar. Ya toh. Nah, dan internet 199.000 itu dapat berapa Ini bandwidth ya? internet 10 Mbps. Cukup bos 10 Mbps. Saya itu 50 Mbps saja untuk MS Team 2 komputer sudah langsung tewas kok. Ya udah nanti dibayarkan lagi. Oke. Boleh dicatat Pak, ya, misal. Maksudnya gimana? Dicatat gimana? Oke. Gitu ya. Jadi bagus sudah survei dan lain sebagainya. Tetapi di dalam menetapkan gaji itu juga harus ada akal sehat gitu loh, melihat beban kerja dan apakah fair. Ya. Berarti nggak bisa ngambil hasil dari rata-rata yang sudah dicari gitu ya Pak? Ya, rata-rata itu kan ada asumsinya atau nah. Asumsinya apa? Full stack developer itu asumsinya dia kerja sendirian, tidak ada yang lain. Tapi kalau ini kan ada yang lain. Ya enggak? Dia kan akan membandingkan gaji atau tidak, kira-kira. Nah, ya toh? Masa mereka diam-diam aja enggak pasti tidak lah, gitu kan pasti saling ngomong. Ya toh desainer juga itu UI UX itu apakah fair gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Muhammad Nur Ali, Ransen Janesa, Della Sandia, dan Lukas William Wijaya, silakan. Ada nggak ini? Nah, Ransen ada toh? Ya, silakan. Sebentar, Pak. Oke. Yang kelompok yang lain siap-siap ya. Jadi setelah ini langsung bisa presentasi ya, tidak nunggu lama. Disiapkan materi yang akan dipresentasikan. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, tapi saya tidak bisa lihat, kecil banget. Nah, ya, sudah cukup. Ini perkiraan harga yang sudah kelompok kami buat, Pak. Oke, hosting itu maksudnya gimana itu hosting? Biaya untuk membeli hostingnya, Pak. Hosting buat website. Oke. Itu nanti yang akan dipakai itu? Iya, Pak. Itu kalau kira-kira dihajar 40 juta orang dengan harga segitu itu kuat, Pak? Itu perkiraan yang kami cari, Pak. Nah iya, tapi sekarang mari kita berpikir logis gitu kan. Kan calon penggunanya 40 juta ya. Dihajar 100 domain saya itu aja 1 juta ya, dihajar orang 200 ya. Kelepek-kelepek ya. Ini 198.000 itu dapatnya apa? Ya kan? Oke. Dan ada gaji karyawan. Ini gaji karyawan apa ini? Semuanya, Pak. Semua orang rata segini. Iya, Pak. Belum terlalu detail sama kami.
Ada berapa orang karyawan? Pembuatan aplikasi 175 juta. Ini komponennya apa? 100 yang saya butuhkan itu justru komponen 175 juta itu apa? Itu hanya perkiraan Pak, dari yang kemarin saya cari di sebuah website, Lah ya justru katanya segitu. perkiraan, iya betul perkiraan, tapi kan harus tahu komponennya apa. Ini nanti yang jualan tuh kamu loh, kalau misalnya ditanya, kamu jualan roti, roti ini bahannya apa saja? Wah nggak tahu saja. Nah, kalau bahannya racun gimana? Ya dah, Ya Pak, nanti diperbaiki. itu juga freelance pelatihan training lembur, makan karyawan 30.000 per hari, itu berapa orang? Per karyawan Pak. Oke, oh uang makan atau gimana ini? Atau Iya, uang makan per hari. 30.000. Biaya produksi ini mas belum ada isinya, itu gimana? Ya Pak, kami kebingungan Pak menentukan harga biaya Nah, listrik, air, dan teleponnya. ada pajak segala macam. Pajak 10 juta per bulan ini apa ini? Pajak bangunan Pak. Bangunan 10 juta itu pajaknya, ini bangunan apa? Istana negara? Ini kayak saya kurang tahu Pak, soalnya kami bagi tugas Nah, untuk iya, mengerjakannya. kalau jawabanmu kurang, nah yang lain anggota kelompok yang lain bisa menjelaskan enggak? Ini Lukas bingung nih. Begini loh Mbak, yang namanya pajak PBB itu, rumah seharga 2 miliar saja, pajak PBB-nya tidak akan sampai lebih dari 200.000 per tahun. Oh, kok 10 juta ini bangunan apa? PBB di mana ini? Nggak ada yang mau nanti punya bangunan di situ. Ini siapa nih yang mendapat informasi ini? Coba masuk hanya Lukas saja yang bicara, kan ada 3 yang lain. Toh? Iya Pak. Hasan, Dela, Muhammad Nur Alif mana ini? Ada nggak? Dela ada. Toh? Tadi si Franson saya lihat ada, Muhammad Nur Alif ada nggak ini? Ada Pak. Coba dijelaskan di 10 juta ini maksudnya dari mana? Itu kayaknya kemarin yang cari pajak PBB-nya saya Pak, itu kayaknya. Nah, 10 juta itu pajak di mana ini mas? Kok tinggi banget ini? Istana itu negara atau gimana? itu ini Pak, kayaknya saya kayak cari referensinya itu saya kayak bingung kan, habis itu saya asal cari aja, kayaknya nggak saya cuma lihat dari satu referensi terus jadi kayak ini Pak, apa, nggak lihat referensi yang lain, jadi mungkin saya ini Pak kayak salah lihat referensi mungkin Pak. Ini terus terang ya, hasil tugas kalian ini, kalian malah lebih, kan kalau kalian baca pada tugasnya itu kan, biaya membuat aplikasi. Ya, nah, ini kalian malah lebih fokus pada biaya-biaya yang lain yang bukan di aplikasi. Jadinya malah kayak aplikasi 175 juta itu angkanya apa saja, malah tidak tahu. Nah, ini kalau orang disodori begini, ngapain saya bayarin perlengkapan kantor kalian? Ngapain saya bayarin pajak kalian? Ngapain saya bayar pemeliharaan? Yang dipelihara apa juga nggak tahu. Ya toh. Fokusnya itu adalah pada pembuatan aplikasi. Bukan pada biaya, ngapain saya ngurusi makan karyawan. Itu ya, jadi Yep. ada biaya Google Ads segala macam untuk apa? YouTube. Kalian memang mau jualan iklan? Ya kan? Oke, ya sudah. Terima kasih kelompok 2. Coba kelompok 3 berikutnya. Vincentius Claudio, Margarita, Puspita, dan Stefan Tauran. Oke, good.
ini Pak. Oke, baik. VPS itu apa? VPS itu yang buat softwarenya itu. Ya, maksudnya VPS itu singkatan dari apa? Gunanya untuk apa? Itu virtual private server yang buat website. Oke. Android development, iOS development, oke. Website development tadi, pembuatan aplikasi. Itu pembuatan aplikasi. Gaji karyawan. Itu ada Android dev, iOS dev, lalu ada gaji karyawan kok. Itu maksudnya gimana itu? Untuk developer kan Pak. Jadi untuk developer itu bukan karyawan. Gaji karyawan itu beda lagi Pak. Karyawan apa itu? Coba bayangkan kalau misalnya saya sebagai orang yang pesan aplikasi ini, gaji karyawan ngapain dimasukin, gitu kan? Lalu juga itu ada VPS dan lain sebagainya, hanya per bulan kan? Tapi ini berapa bulan? Gitu loh. Totalnya jadi berapa? Saya minta untuk total enggak sih? Iya, kalau biaya itu kan tetap dan variabel, artinya ya total mestinya ya. Ini totalnya berapa jadinya sampai aplikasinya jadi? Nah, jadi lalu pembuatan aplikasi itu yang dibuat apa saja? Ini. Oke, nanti silakan itu diperbaiki. Jadi jangan hanya per bulan tarif seperti ini, tetapi misalnya Google Play Store itu untuk apa, App Store ini untuk apa, Android Dev ini berapa orang itu dibutuhkan, iOS Dev berapa, website Dev ini berapa orang, gitu, dan seterusnya. Oke, silakan berikutnya kelompok 4. Otniel, Laurentius, Sergio, dan Daniel. Apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan. Ini ada iklan Instagram itu apa? Dan ini apa? Hah? Enggak. Jadi ada fitur registrasi ini untuk bikin profilnya itu kami ini dapat dari yang sumbernya dari luar negeri, jadi masih kami konversiin dari dolar ke Indonesia gitu Pak. Ini dari registrasi pop-up-nya itu 2 juta, terus untuk bikin database yang nama NIK, alamat, tempat tinggal untuk back-end sama itunya ini 15 juta. Terus nomor telepon. Sebentar. Hanya untuk nyatet nama NIK alamat saja 15 juta. Iya, Pak. Kalian sudah pernah bikin tabel database belum? Udah, kalau saya sudah. Kamu dibayar 15 juta untuk itu? Enggak sih, Pak. Enggak. Nah, harganya masuk akal dong. Orang kalau lihat seperti ini, ngapain nyatet nama NIK alamat tempat tanggal lahir aja 15 juta? Ya kan? Iya. Oke. Desain push Android UI 5500, iOS. Enggak, tadi itu ada iklan apa? Iya. Instagram itu untuk apa? Itu untuk promosi, Pak. Untuk promosi. Saya kan tidak minta promosi toh. Kalian lihat nggak aplikasinya itu untuk apa? Untuk pendaftaran aja, Pak. Lah iya, pendaftaran apa? Pendaftaran apa? Riwayat COVID-nya itu, Pak.
pendaftaran vaksinasi kok riwayat Oh iya. COVID. Ngapain pakai iklan Instagram? Orang itu nggak usah diiklankan aja, orang mencari kok. Ngapain harus diiklankan? Mau dimonetisasi? Ya kan enggak toh. Ya tak? Iya, Pak. Nah, oke. Coba naik ke atas. Ini harga-harganya fantastis banget. Ini nggak ada yang mau beli nih kalau itu. Integrasi SMS. Ya ini nganu Pak, apa kemarin kami cari sumbernya itu di luar negeri Pak. Jadi patokannya Iya, sumber di dalam negeri kan ya banyak toh. Itu kalau bayangkan ya kan segitu apa ada yang mau beli $900.000 loh. Gila itu. Itu biaya untuk beli vaksinnya aja mungkin nggak segitu. Ya kan? iya Pak. Oke, ya sudah. Berikutnya kelompok 5. Venantius, Edwin, Niki Kusuma, dan William Tandi. Oke, harga pencinta aplikasi tidak perlu. Itu Pak total Sebentar. biaya kami. Ini pernah tahu yang namanya formatting cell nggak di Excel? Gimana Pak? Pernah tahu ada fitur namanya format cell gitu nggak di Excel? Itu kok angkanya, rupiahnya kok kayak gitu. Oh iya Pak. Itu karena kami totalnya kami sumkan pakai rumus Pak. Jadi Lah yang mbok pakai rumus sekalipun kan ya bisa diformat supaya kelihatan lebih nyaman dibaca atau oh iya Pak. SSL server khusus. Oke. Browser harga aplikasi. Itu berapa bulan totalnya? Biaya tetap kok per bulan? Biaya tetap tuh ya gimana maksudnya? Per bulan berapa bulan itu? Ya biaya tetap tuh ya tetap loh. Kalau yang berubah-ubah tiap bulan namanya biaya variabel. Yang harga aplikasi dan web browser itu biaya tetap Pak. Dia tidak ganti-ganti. Iya, tapi kan itu berubah dengan jumlah bulannya toh. Iya. 1 bulan dengan, nah ya itu namanya biaya variabel nak. Oh iya. Kalau tetap itu sepanjang aplikasi itu ya tetap. Itu untuk berapa bulan nantinya kalau ada per bulan kayak gitu. Biaya programmernya berapa orang, biaya UI UX-nya berapa orang, tentu. Ini biaya pendaftaran akun developer itu developer apa? Halo? Ini siapa yang presentasi? Itu yang aku developer kemarin Pak, kami Ya lihat developer. referensi Developer kalau mau apa? daftarin di Android atau iOS itu ada kena biaya Nah, developer gitu Pak. ya harus yang jelas dong developer apa. Nanti kalau ternyata developer Symbian kan ya. Oh. Baik Pak. Server khusus tuh 200 giga itu maksudnya apa itu? Halo? Server khusus per tahun itu apa itu 200 giga itu? Itu kemarin kalau nggak salah nama VPS Pak. 200 giga itu apanya? Datanya, storage-nya? Storage Pak. Yang jelas dong. Oke. Biaya kuota 100.000. Developer sistem begini bisa pakai sistem kuota yang bener aja mbak. Nanti pada pakai paket data beli eceran gitu. Ya udah. Ya, oke, kelompok 6 sekarang Apollinaris Eko, Hesler Torang, Ariel Valentino, Anggara Ragil.
Hosting domain per tahun, akun Google, server khusus itu akun Google Play dan akun Android developer itu bedanya apa? Akun Google Play itu Pak buat nanti dipasang di Play Store gitu Pak. Kalau Android itu developer buat dipakai para developer ya Pak. Ya, untuk apa itu? Biar bisa di ini Pak, apa namanya, dikembangin Pak itunya, aplikasinya. Kenapa harus pakai akun Android itu? Android itu kan open source toh? Kenapa harus pakai bayar akun Android developer? Kalau tayang di Play Store atau App Store setuju, tapi kalau Android developer ini 500.000 ini untuk apa? Halo? Gimana ini? Penjelasannya bagaimana? Kok malah diam? Itu buat itu Pak, tadi buat developer ya Pak. Lah ya untuk apa? Bisa dipakai itu untuk apa? Oh, setahu saya itu kalau bikin aplikasi Android itu free kok. Pakai Flutter atau Android Studio. Atau pakai yang lain, Java kalau bisa. Untuk apa itu akun Android developer ini? Yang lain ini mau Hanggara ini nggak bisa jawab. Yang lain gimana? Apolinaris, Hessler, Ariel. Ya sudah, kalau nggak bisa jawab, berarti nggak tahu apa yang ditulis. Berikutnya, Ivan Aditya, Heru, Supriya, Rian, Andri, Heribertus, Krisantus. Yuk, silahkan. Ada nggak ini? Ivan Aditya, Heru, Rian, Heribertus. Ada kok ini. Yesus, Heribertus, Krisantus. Heru, Supriya. Enggak ada. Ivan Aditya. Halo, kok diam saja? Halo Pak. Ya, ayo. Sebentar Pak. Ya kan saya sudah suruh siap-siap dari tadi loh. Katanya tadi mau Heru yang itu Pak, sebentar saya itu. Nah ya, saya nggak peduli. Cepet. Ayo, kalau nggak saya cut ini. Waktu kita nggak lama. Baik Pak. Udah kelihatan Pak? Iya, kurang besar tapi saya nggak bisa lihat. Iya Pak. Oke.
Itu ada web hosting, ada cloud hosting itu, dan VPS hosting itu untuk apa itu? Mungkin Kok mungkin? Yang bikin kamu kok mungkin loh? masih perkiraan ya. Nah ya, tetapi untuk apa? Kenapa kok ada web hosting, cloud hosting, dan VPS hosting? Mengapa kok ada 3 hostingnya? Lalu itu ada Whois itu untuk apa? Halo? Kalian ini ketika membuat ini itu paham nggak sih itu tuh untuk apa? Dibaca nggak sih? Halo? Ivan? Ya, Pak. Oh iya Pak, pertanyaan saya, kalian itu paham nggak apa yang kalian tuliskan? Untuk perkiraan biaya kan, Pak? Lah iya, perkiraan biaya. Tetapi mengapa ada web hosting, cloud hosting, dan VPS hosting? Kenapa kok ada 3 hosting? Kenapa nggak satu saja? Mungkin Kok mungkin lah, yang buat kan kamu, kok mungkin loh? ini yang saya bagi tugas kemarin, Pak. Lah ya bagi tugas itu terserah kamu, tapi di depan kalau presentasi kan ya satu kelompok toh. Ada satu orang tapi orangnya kayak belum ada deh, Oh, Pak. saya nggak peduli. Saya itu kan menilainya satu kelompok misalnya. Jadi kalau kamu tidak bisa menjelaskan, berarti kelompok kamu di dalam mengerjakan tugas tidak serius dan tidak sungguh-sungguh. Sehingga nilainya ya nggak akan bagus. Ini mengecewakan sini. Nulis sendiri tidak bisa dijelaskan, tidak bisa tahu. Lah, yang ditulis ini apa artinya? Yang lain, selain Ivan, kenapa diam saja? Rian, Heribertus? Rian ada enggak? Rian, ada. Kenapa diam saja? Heru? Atau siapa lagi tadi? Mana ada? Heribertus? Ini kalian kok diam saja, kenapa saya tanya? Heribertus? Rian? Ini ikut kuliah nggak sih? Kalau nggak saya coret aja nih kedatangannya. Ya, Pak. Iya, ini penjelasannya gimana? Dan jangan diam saja kalau ditanya. Nggak sopan, tahu nggak? Heribertus tadi mana? Ada loh di sini, tapi orangnya Heribertus kemana ini? Ini penjelasannya gimana? Kok kalian diam saja itu ditanya orang tua? Nggak sopan, tahu nggak? Penjelasannya gimana ini? Kenapa diam saja semuanya? Ini kalau kalian tidak bisa jawab, saya beri 0 tugas kalian. Penjelasannya gimana ini? Ivan, Heriberto? Lihat.
Diam lagi Rian. Ya, gimana Pak? Ini gimana penjelasannya? Kok semua diam saja tuh? Ya gitu Pak, jadi setiap websitenya itu pembuatannya untuk biaya tetapnya 12 juta. Saya tanya itu ada hosting 3 itu untuk apa? Oh, Dengarkan pertanyaan saya. Hosting 3 itu untuk apa? hosting yang mana Pak? Yang web hosting sama cloud hosting itu Pak? Nah, yang kamu yang tulis sendiri itu ada web hosting, cloud hosting, Oh VPS iya, hosting kalau itu yang untuk web apa? hosting kan buat itunya di webnya Pak. Kalau cloudnya itu buat penyimpanannya. Kalau VPS-nya itu buat virtualnya Pak. Nah, yaitu fungsinya untuk apa virtual itu? Bedanya apa? Kalau VPS-nya itu buat antar muka sama kliennya Pak. Nah, kalau yang cloud? Kalau cloud buat penyimpanannya Pak. Emang nggak bisa hanya cloud saja gitu di satu tempat gitu? Bisa Pak, cuman kita pisahin biar maksimal Pak fungsinya. Maksimalnya gimana? Netflix Kan jadi itu hanya pakai satu, Amazon, titik. Ngapain pakai 3? Beda-beda. Nanti kalau satu mati, yang lain ikut mati. Oh iya Pak, Oh iya Pak. kurang mendalamin itu ya Pak. Loh kok kurang mendalami? Kalian yang nulis. Tak Nggak usah pikir. ketawa. Oh iya. Serius ini. Begini ya, kalau kalian masih seperti ini, nggak usah ikut kelas saya saja. Nggak serius sama sekali. Tanya diam saja. Kalian laki-laki atau bukan? Tanya diam saja. Nggak sopan. Kalau nggak mau ikut kelas ini, keluar. Nomor 8, Evan, Freshmaker, Elga, Rumi. Cepat. Oke, baik Pak. Kelihatan Pak? Ya. Oke, project manager. 5 juta. Android developer. 3 Android developernya ya? Iya Pak. Dan juga web programmer backend dan frontend. Oke, kembali ini web programmer kalau backend dan frontend setengah mati itu. Backendnya itu kan nanti melayani Android, iOS dan web kan. Kalau hanya 5 juta itu bahkan di bawah Android developer susah loh backend itu. Iya Pak, karena kan asumsi kita karena anggotanya kan ada 2 gitu. Jadi Ya, mungkin 2 agak pun lebih ya, gampang. 2 pun ya kalau lihat gaji kayak gitu kan ya toh. Kira-kira gimana kalau kamu melayani ya misalnya kamu tuh kerja di 2 tempat, 2 tanggung jawab, tapi gajinya kalah dengan hanya 1 tanggung jawab kan ya mesti keluar toh. Ya Pak. Oh, maaf Pak, itu back-end-nya itu 2, front-end-nya 2 Pak. Jadi masing-masing 2. Bukan Oh ya harus dipisah kalau begitu, back-end sendiri, front-end sendiri. Kalau back-end dan front-end seperti itu asumsinya full stack. Kalau kamu kalimatnya seperti itu, Pak, sorry, frasanya seperti itu. Ya toh? Ya Pak. Oke. Nah kalau seperti itu nggak masalah, bisa memang dipisah gitu kan. QA tester ya 1. Oke. Itu pembuatan mockup itu maksudnya gimana itu? Untuk desain UI-nya Pak. Kan UI. Bedanya dari UX designer itu? Oh sorry, ini gaji karyawannya. Oke. Ya. Oke, totalnya berapa ini? 80 juta. 80 juta itu biayanya ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Terakhir, meskipun bukan yang paling Ignatius Pradipta, Elizabeth Karen, dan Prajna Paramita. Silakan. Oke Pak, tunggu teman saya nge-share screen dulu ya Pak. Oke, jangan lama-lama. Ya Pak. Oke. Oke, ini bisa dilihat sendiri Pak. Kita output yang diperlukan itu ada web, iOS, dan Android. Buat biayanya, ini
disclaimer ini cuma 3 bulan doang sih Pak. Terus buat UI UX kita 3 juta per bulan, dan Android dan bulannya iOS di mana? Nggak ditulis gitu? di bawah Pak. Oh di bawah, oke. Iya, jadi saya nyampaikan di sini dulu aja. Oke, terus selanjutnya ada Android Nah dan kalau iOS. caranya begitu, ya ini jangan 3 juta kali 3 itu nanti orang bisa membaca, oh butuh 3 orang. Gitu loh. Oh iya Pak. 3 bulan misalnya. Iya Pak, nanti ditambahkan. Buat human resource-nya kita per developer satu orang. Terus totalnya 75 juta. Oke. Nah ini kan yang semua front end ini, Android, iOS, UI, UX, web programmer. Back end-nya bagaimana? Buat back end-nya bisa minta tolong teman saya buat menjelaskan. Oke, silakan. Ya pengen menjelaskan. Kalau yang bagian backend itu nanti yang bagian web programmer tuh Pak, itu kan ada 2 orang. Nah, satu buat backhand, satu buat fronthand, masing-masing gajinya 5 juta per orang, Pak. Oke, nah kalau begitu itu harus nah, ini kan web programmernya 2 orang, 5 juta kali 3, mestinya 30 dong itu yang web programmernya. Iya. Maaf Pak, salah hitung. Oke. Nah kalau begitu harus diberitahu web programmer itu ada berapa, tugasnya apa saja, itu harus dijelaskan. Sebab kalau seperti ini orang bacanya seperti saya tadi, loh back end-nya mana? Oke Pak, terima kasih. Oke, langsung dibenerin. Oke, ya sudah cukup kalau begitu. Terima kasih. Oke, nah, ya, ada yang mau bertanya? Oke, jadi kalau kita bicara pembuatan aplikasi, ya fokusnya pada aplikasi. Nah, aplikasi itu apa yang dibutuhkan? Satu tentunya adalah biaya SDM-nya yang akan mengerjakan aplikasi tersebut. Beberapa dari kalian, ya saya kira semua sudah punya ide ya. Yang jelas butuh programmer, baik untuk front end dan back end, ya. Dan front end-nya ada 3 kan, web, iOS dan Android. Itu masing-masing ada sendiri, sudah bagus. Nah, kemudian tentunya nanti ada yang sudah menambahkan database engineer dan lain sebagainya, itu juga baik, ya. Ada yang menambahkan desainer UI UX. Hanya saja UI UX yaitu antara web, iOS dan Android kan beda. Ya. Language istilahnya bahasa desainnya itu beda. Google itu pakai yang namanya material design, iOS punya sendiri, web apalagi. Ya, jadi itu nanti juga perlu dipertimbangkan di dalam melakukan perhitungan biaya. Jadi itu satu SDM-nya. 2, kemudian harus peralatan. Ini kemudian bisa dilihat. Nah, peralatan ini ada 2 peralatan yang digunakan untuk pengembangan ya. Nah ini ada 2 alternatif yang bisa dipikirkan. Satu itu membeli. Ya, jadi mungkin biaya untuk membeli laptop atau komputer, monitor dan lain sebagainya bisa dibebankan ke situ. Itu juga wajar ya. Atau bisa supaya murah dan juga fleksibel itu adalah menyewa. Sekarang kan banyak itu persewaan komputer. Ya. Ketika saya bekerja untuk jadi satu konsultan di Jakarta gitu ya, itu ada satu lembaga donor Amerika Serikat itu yang komputernya semua nyewa, bahkan untuk developernya sekalipun mereka menyewa. Oke. Nah kemudian kalau Anda cermati, ya ini yang kalian harus cermati betul ya, permintaan di dalam tugas itu hanya untuk pengembangan aplikasi. Ya, saya tidak minta itu untuk dideploy ke masyarakat luas. Ya. Sehingga secara teori, gitu ya,
Oke, lokal web server pun tidak apa-apa. Jadi kalian bikin satu web server di kantor, itu lokal, itu untuk ngetes web bisa. Ya. Android juga bisa bikin. iOS itu yang mungkin agak susah ya karena harus dilewat App Store. Tapi paling tidak Android dan web itu bisa dites lokal, tidak perlu di hosting. Sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian tadi bisa menyewa atau membeli ya, jadi harganya tentunya beda. Tapi akan lebih murah kalau itu menyewa, apalagi kalau proyeknya tadi beberapa tidak mengatakan mau berapa lama, ya. Tapi ada yang terakhir tadi kelompok 9 3 bulan. Nah, oke, kalau 3 bulan mungkin kalau beli ya terlalu mahal, ya. Menyewa mungkin jadi lebih murah. Ya. Nah, kemudian juga ya, tadi ada yang merinci listrik dan lain sebagainya. Boleh dirinci seperti itu, tetapi kalau saya cenderung biaya-biaya seperti itu dijadikan satu saja sebagai biaya pendukung atau lain-lain. Nah, di dalamnya ada komponen listrik, ada komponen mungkin sewa gedung, sewa kantor atau yang lain. Ya. Lalu mengenai gaji. Gaji ini tadi ada yang menyebutkan ada uang makan segala macam. Boleh seperti itu, tetapi kalau kalian jual itu kepada pembeli, apakah mereka peduli uang makannya berapa? Enggak kan? Mereka pedulinya adalah gaji programmer berapa, gaji project manager berapa, mau uang makannya. Jadi saran saya kalau akan dijual keluar ya, itu totalnya saja untuk komponen seperti itu. Jadi gaji itu ya kalau internal kalian menjelaskan oke gajimu itu sekian, uang makan sekian, uang transport sekian, asuransi sekian, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau keluar, gaji total programmer saya sekian. Itu. Saya nggak peduli kok programmer kalian di asuransi. Kalau misalnya saya beli aplikasi ya, saya nggak peduli programmernya Microsoft itu gajinya berapa, sejahtera atau tidak. Saya nggak peduli. Bukan urusan saya. Urusan saya sebagai pembeli aplikasi adalah saya bayar, dapat aplikasi yang saya butuhkan, jalan dengan baik. Itu. Ya. Jadi nanti silahkan dilihat kembali komponen-komponen biaya yang sudah kalian tetapkan dan kemudian nanti di revisi. Karena biaya itu nanti akan dipakai pada tugas berikutnya. Ya. Oke. Nah, saya akan mulai saja materi kita hari ini, yaitu mengenai penetapan harga. Oke, bisa kelihatan ya ini. Baik. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi untuk harga itu nomor satu memang mengapa kalian mulai dari menghitung biaya. Karena biasanya harga untuk dijual ya, itu ditetapkan dengan cara nomor satu pedomannya adalah berapa biaya yang kita keluarkan, dan biaya itu nanti harus bisa ditutup dengan hasil penjualan. Sehingga kalau kalian membuat aplikasi biayanya habis katakanlah tadi berapa, 80 juta, kalian jual tentu harus memperhitungkan 80 juta tadi. Apakah harus menutup? Tidak. Misalnya 80 juta tapi kalian jual 50 juta. Boleh-boleh saja. Asal kalian tahu betul bahwa 50 juta itu tidak nutup biaya produksi. Tidak nutup biaya pengembangan. Boleh, nggak masalah. Ya, terserah kalian sebagai, tapi kalian harus tahu berapa biaya. Sehingga kalaupun nanti untung atau rugi dari satu proyek, itu kalian tahu betul bahwa proyek ini saya akan rugi, proyek ini saya akan untung. Kenapa? Itu untuk perhitungan bisnis. Kadang perusahaan itu juga jual rugi karena itu merupakan strategi. Bisa misalnya jual rugi untuk membina relasi. Ya. Bisa jual rugi itu untuk misalnya amal. Sorry. Bisa jual rugi itu karena prestis.
sebagai contoh ya, mobil Bugatti. Dulu Bugatti itu punya produk yang namanya Bugatti Veyron. Bugatti Veyron itu dijual 1 juta pound sterling kalau saya tidak salah ingat. Tapi biayanya lebih dari 1 juta pound sterling. Dan itu hanya dibuat limited edition. Kenapa ya kalau banyak-banyak rugi mereka? Kenapa? Biayanya lebih besar daripada harga jual. Tapi kenapa itu dibuat? Yaitu untuk pamer bahwa kami bisa melakukan ini. Demikian juga dengan Formula 1. Kenapa perusahaan-perusahaan seperti Ferrari, ya, Toyota sudah menarik diri ya, Mercedes dan sebagainya ikut Formula 1. Apakah mereka untung dari situ? Tidak. Mereka keluar biaya untuk riset mesin, untuk membayar gaji pembalap, pegawai dan itu. Tetapi itu digunakan sebagai iklan, ya, iklan produk mereka, iklan teknologi mereka, pamer. Ini loh kami bisa seperti ini. Dan dalam kasus Formula 1, beberapa teknologi yang diciptakan untuk Formula 1 itu kemudian diadaptasi untuk dipakai pada mobil-mobil komersial. Sehingga bisa juga itu selain sebagai biaya iklan, itu dianggap sebagai biaya riset dan pengembangan produk. Nah, jadi seperti itu. Oke, mari kita lihat bagaimana harga itu ditetapkan. Oke, ini bisa melihat ini satu, ini namanya dulu ensiklopedia, ya, sekarang sudah sangat jarang. Zaman belum ada Wikipedia, inilah sumber pengetahuan. Ya. Ensiklopedia itu sangat mahal. Ya. Ini ensiklopedia Britannica, ini salah satu ensiklopedia yang terlengkap. Itu ada 32 volume. Dan di tahun 1999 itu satu set lengkap itu $1.600. Ya. Di tahun 90 itu penjualan ensiklopedia Britannica ini mencapai 650 juta US$. Pembelinya itu nggak sembarangan. Jadi karena ini komplit gitu ya. Dulu zaman saya SMA, lebih dari sama saya 30 tahun yang lalu, ya hampir 30 tahun yang lalu, itu kalau saya pernah dapat tugas bahasa Indonesia gitu ya. Kalau saya menggunakan ensiklopedia yang ada di perpustakaan sebagai sumber referensi, saya dapat nilai lebih. Ya. Dapat bonus nilai. Karena apa? Ensiklopedia itu merupakan sumber pengetahuan yang luar biasa. Dan tidak semua orang punya. Ini bisa selain sebagai bacaan untuk nanti sumber referensi, ini bisa juga sebagai koleksi. Ya, sebagai ya bahan pamer, karena ya harga $1.600 ini nggak semua orang bisa beli. Yang bisa beli ya keluarga kaya atau perpustakaan besar. Nah, ya bayangkan saja ensiklopedia itu seperti Wikipedia tapi dicetak. Nah, meskipun juga jumlah entry-nya tidak sebanyak Wikipedia. Oke, 1.600. Dan tahun 95 tiba-tiba Microsoft mengeluarkan namanya Encarta. Dalam satu CD-ROM. Encarta ini ensiklopedia. Dan dia isinya itu bersaing ketat dengan Britannica, masalah kelengkapan. Ya. 32 volume Britannica itu bisa muat dalam satu CD-ROM. Dan lagi Encarta ini punya kelebihan, yaitu apa? Dia dilengkapi fasilitas multimedia, ada video, animasi, ada audio, ya, interaktif. Harganya hanya $49.95, $50 kurang sedikit. Bukan hanya itu saja, Microsoft menawarkan ini sebagai bonus pembelian komputer baru. Jadi kalau ada perusahaan komputer pakai Windows, ya mereka beli lisensi Windows untuk diinstal di komputer yang dijualnya, Microsoft akan menyertakan Encarta ini sebagai bonus. Dampaknya kalau beli komputer baru pada zaman itu bisa dapat, saya dulu beli komputer baru, ya, untuk pacar saya sekarang jadi istri saya, belinya komputernya mereknya AST atau apa ya saya lupa. Itu bonusnya Encarta ini. Ya. Nah,
Bayangkan $1.600 melawan $50 ya, dengan isi yang hampir sama lengkap. Hanya saja memang Encarta ini tidak bisa dipamerkan seperti Britannica. Orang kalau lihat Britannica, wah ya seperti ini, wah lengkap ya, orang kaya. Kalau lihat seperti ini ya nggak akan ada kesan orang kaya gitu. Tapi masalahnya kemudian orang menjadi lebih tertarik untuk beli Encarta. Kenapa? Mereka tidak butuh prestis, mereka tidak butuh pamer. Yang mereka butuhkan adalah informasi yang ada di dalam Encarta tersebut. Di mana Encarta bisa bersaing dengan Britannica. Lagi pula Encarta itu bisa diupdate dengan cepat dengan harga murah. Untuk mengupdate Britannica, berarti kan harus nyetak baru. Nah, kalau nyetak baru berapa biayanya? Lebih mahal lagi. Nah, mulai kalah Britannica ya. Maka kemudian Britannica membuat strategi. Mereka tawarkan versi online. Harganya masih mahal, $2.000 per tahun. Sekolah kecil, universitas kecil, perpustakaan kecil tidak sanggup beli itu. Waduh, kalau $2.000 per tahun ya mahal. $50 sudah dapat yang ya kurang lebih sama dengan Britannica. Lalu lagi Britannica berusaha menurunkan harga. Ya. Mereka jual ke rumah tangga per tahun $120 langganan. Seperti Anda langganan Netflix atau langganan Disney Plus gitu ya, atau Spotify. Tapi $120 ya masih cukup mahal. Sedangkan $50 sudah dapat informasi yang mirip. Ya. Dan tahun 96 Britannica menawarkan paket CD-ROM harga $200. Masih terus ya. Terlalu mahal dibandingkan Encarta. Maka di tahun 96 pendapatan Britannica turun 50%. Jadi hanya 325 juta ya, dari tadinya $650 juta. Penurunan yang luar biasa berat. Jadi untuk konsumen perorangan harga Britannica itu masih terlalu mahal. Sedangkan Encarta lebih murah, mungkin kurang lengkap, mungkin kurang profesional gitu ya. Tapi oke lah dengan harga segitu. Ya. Nah, pelanggan pun juga tidak bertambah, ya, malah menurun. Nah, Britannica menurunkan harga langganan menjadi $85 per tahun. Itu masih terlalu tinggi. Dan Britannica betul-betul mati mulai tahun 2001 ketika Wikipedia muncul. Sekarang nggak ada lagi ensiklopedia dijual. Untuk apa? Wikipedia sudah ada. Ya. Meskipun kalau kita bicara Wikipedia tidak bisa sepenuhnya percaya kan, karena siapapun bisa mengedit Wikipedia. Hanya kalau akan cari informasi, titik awal di Wikipedia kemudian kita telusuri lagi ya, informasi lain itu bagus. Ya. Nah, jadi kalau kalian dalam tugas ini pakai Wikipedia sebagai sumber kurang terpercaya karena Wikipedia bisa diedit kapan saja oleh siapa saja. Tapi kalau kalian menggunakan Wikipedia untuk titik awal ya, kalau di Wikipedia artinya ini, lalu kalian lihat referensinya dari siapa, itu bisa ditelusuri. Biaya memproduksi informasi, seperti kalian lihat tadi, untuk memproduksi Britannica itu dengan harga jual $1.600, biaya produksinya pasti juga cukup mahal. Kenapa? Lihat saja sampulnya tebal, hardcover bagus, kertasnya itu juga masih bagus, tintanya luar biasa, presisi cetaknya bagus, dibandingkan dengan Encarta yang hanya satu CD-ROM. Tapi Encarta punya keunggulan, itu apa? Encarta berbentuk digital, sehingga kalau akan digandakan itu jauh lebih murah. Biaya menggandakan satu CD-ROM itu, kalau beli satu CD-ROM itu kan mungkin harganya berapa? Saya nggak tahu, sudah lama apa tidak beli CD-ROM kosong, $2.000 atau $3.000, masih jauh lebih murah daripada memproduksi Britannica dan lebih cepat. Kalian ngopi CD-ROM 650 mega paling 15 menit selesai. Mencetak Britannica butuh berapa lama? Bisa berbulan-bulan. Ya. Oke. Ini kalau kalian lihat Wonder Woman ya, ini yang Wonder Woman yang lama ya. Tahun 2017, 4 tahun yang lalu. Itu biaya produksinya 149 juta. Ya. Nah,
lalu ini dijual dengan DVD-nya ya, itu dijual $20 lah ini, sedangkan Blu-ray-nya $30. Lalu kalau mau streaming ya nggak ada harganya, tapi tarif Amazon Prime, video Amazon itu $15 sebulan. Netflix ada sendiri, Disney Plus juga ada ya. Nah, kalau ini diedarkan dalam bentuk CD atau DVD, ini harga CD DVD luar 2 layer yang kosong itu 17.000, Blu-ray disc itu 9.000. Jadi kalau dijual ya ini masih nutup lah ya, plus biaya ngopinya. Jadi barang informasi itu mahal harganya untuk memproduksi, tapi sangat murah untuk mereproduksi. Kenapa? Bahannya murah nih, 17.000 dibandingkan dengan harga jualnya ya. Nah, itu. Jadi itulah mengapa kalau kalian lihat ke misalnya Amazon gitu ya, harga buku cetak itu bisa $30. Belum nanti biaya kirim ke Indonesia misalnya kalau saya beli buku. Tapi kalau saya beli yang versi Kindle itu harganya bisa hanya $9 dan tidak ada ongkos kirim, karena begitu saya beli saya bayar, Kindle itu langsung dideliver ke gadget saya. Selesai. Ya, tidak perlu biaya kirim, tidak. Saya kalau kirim buku dengan beli buku dari Amazon dan dikirim ke Indonesia, itu bisa nunggu 2 bulan baru sampai. Ya, belum lagi nanti kalau ketahan di bea cukai, saya harus ke bea cukai, harus bayar bea. Untung kalau buku sekarang sudah tidak kena bea pajak dan lain sebagainya ya. Tapi sering harus diperiksa bea cukai dulu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau saya beli Kindle yang versi elektroniknya langsung download. Sama juga dengan buku-buku teks yang ada di perpustakaan. Kalau kalian lihat, ya kalian tidak perlu datang ke perpustakaan, kalian tidak perlu berdesak-desakan antri ya, nyari, langsung saja download itu ke device kalian, ke gadget kalian, langsung bisa dibaca. Ya, tuh. Nah, sekarang saya bicara mengenai yang namanya skala ekonomi. Skala ekonomi itu adalah apa? Biaya per unitnya itu berkurang. Ya. Kenapa? Karena nah ini mengapa kita bicara mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Semakin banyak unit yang diproduksi, berarti kan nanti biaya tetap per unitnya semakin kecil. Kalau biaya tetapnya Rp1.000, kalian memproduksi 100 unit, berarti biaya tetap per unitnya hanya Rp10. Tapi kalau biaya tetap Rp1.000, kalian memproduksi 1000 unit, biaya tetap per unitnya hanya Rp1. Nanti kalau 2000 hanya menjadi 50 sen, dan begitu seterusnya. Ini namanya skala ekonomi. Ya. Maka barang-barang yang diproduksi dalam jumlah besar itu biasanya cukup murah dibanding dengan barang lain jenis. Sebagai contoh ya, tadi mobil Bugatti Veyron itu harganya bisa 1 juta euro, 2 juta euro begitu. Bandingkan dengan Avanza yang harganya mungkin hanya beberapa ratus, ya nggak sampai 200 juta kan. Agya Ayla juga murah. Kenapa? Produksinya masa yang kualitas jelas berbeda. Tapi kalau dalam hal informasi itu tidak masalah. Nah, tetapi masalah di dalam memproduksi barang informasi seperti film tadi atau buku itu komponen biayanya itu sunk cost. Sunk cost itu apa? Sunk cost itu biaya telah dikeluarkan dan dengan demikian tidak dapat dipulihkan. Contohnya apa? Biaya makan. Gal Gadot itu kan harus makan tuh selama syuting, ya. Nanti kalau misalnya film itu sering sekali di tengah jalan sudah syuting pun bisa dibatalkan. Nah, kalau misalnya batal nggak jadi diproduksi Wonder Woman itu, apakah biaya makannya Gal Gadot akan ditarik lagi? Sini bayar, kembalikan uang makannya gitu, nggak kan? Nyewa tempat, wah saya sudah dipakai, nggak jadi, ya nggak bisa ditarik, nggak bisa dikembalikan. Gaji juga nggak bisa, gitu kan? Maka sangkosnya biaya yang dibayarkan di depan, ya. Dan itu kalau sudah terjadi ya sudah itu hilang, nggak bisa dia. Lain misalnya dengan kalau kalian beli mobil nggak jadi dipakai, dijual lagi masih bisa meskipun ada biaya yang hilang. Turun, ya. Ini. Biaya untuk mereproduksi informasi itu
variabelnya sangat kecil. Misalnya tadi kalau film Gal Gadot, film Wonder Woman sudah jadi, mau di-copy ke DVD, berapa biaya DVD-nya? DVD kosong tadi ya nggak sampai 18.000, ya. Itu mungkin sekarang sudah turun lagi. Ya. Lalu mau di-copy 1 kali, mau di-copy 1000 kali, biayanya naiknya tidak terlalu baik. Bandingnya dengan misalnya nyetak buku. Kalau nyetak buku 1 dengan nyetak buku 1000 beda. Ya. Ini. Maka membuat salinan filmnya tidak meningkat seiring kenaikan jumlah produksi. Kenapa? Ya, murah sekali. Ya. Jadi apalagi kalau filmnya itu dalam bentuk digital. Ya. Kalian kalau misalnya copy paste, mau di paste 1 kali atau di paste 1000 kali kan hampir tidak ada bedanya. Paling-paling tangannya yang pegel, ya kan? Nah, Microsoft itu menikmati gross profit margin 92%. Gross profit margin itu apa? Pendapatan total dari penjualan dikurangi biaya produksi total 90. Berarti biaya produksi Microsoft Windows itu hanya 8% dari harga Microsoft Windows. Atau pendapatan Microsoft Windows, sorry. 8%. Biaya produksinya. Nah, ini membuat biaya variabel harganya buat kesempatan pasar. Misalnya, ya, kalian sering lihat kan ada aplikasi-aplikasi gratis 30 hari ya, trial itu. Kenapa bisa begitu ya? Karena nggak ada bedanya. Biaya yang keluar hampir tidak ada. Karena ngopi sendiri. Ya. Itu. Nah, jadi biaya memproduksi informasi itu mahal, tapi biaya reproduksinya sangat murah. Ya. Nah, ketika salinan pertama, unit pertama itu jadi biaya barang informasi ini, maka semua biaya untuk produksi sudah hangus sangkos. Nah, tapi semenjak itu, begitu itu dibeli, disalin, biayanya hampir tidak signifikan. Ya. Klik kanan copy, klik kanan paste itu kan hampir nol biayanya. Okay. Dan tidak ada batasan jumlah salinan yang dapat dibuat. File digital itu mau di-copy 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali nggak masalah. Dan tidak ada degradasi di dalam kualitas. Kalau 2 tahun yang lalu kalian mendengarkan lagu di Spotify, sekarang didengarkan lagi di Spotify, kualitasnya akan sama. Beda dengan kalau tadi mencetak Britannica. Kalau mencetak itu kan pakai yang namanya mesin cetak offset, ya. Itu karena pakai plat. Plat itu hanya bisa dipakai untuk 100.000 cetakan. Nanti kalau sudah 100.000 ya harus ganti plat. Biaya tetap muncul, gitu kan. Jadi tidak ada jumlah batasan salinan. Sedangkan kalau dalam bentuk digital, mau di-copy 1 kali, 1 miliar kali beda. Plat itu juga kalau sudah mendekati 100.000, kualitasnya sudah jelek, sudah melobor-melobor itu tintanya. Ya. Oke. Nah, jadi kemudian ketika kita akan menetapkan harga, inilah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Satu jelas biaya produksi. Ya. Dalam kondisi normal, harga itu harus mampu menutup biaya produksi. Ya. Tapi bisa saja tidak sekedar menutup, tapi jumlahnya seperti tadi Microsoft. Ya. Biaya produksi itu hanya 8% dari total pendapatan. Jadi kecil sekali. Bisa juga kita jual rugi. Ya, nggak masalah. Sebagai contoh, gitu ya. Ini saya, oke, ini kalau mau jual rugi. Ya. Oke, misalnya saya buat 100 kaos. Total misalnya 100.000, ini misalnya saja ya. Saya jual 50 kaos ya. Dan dapat hasil penjualan ya. Misalnya 50 kaos itu saya jual 30.000 satu.
sorry lah, jangan 3.000. Berarti berapa? 150.000. Nah, dengan saya menjual 50 kaos saja, saya sudah bisa nutup 100.000 ini, plus saya dapat keuntungan 50.000. Ya. Nah, berarti kalau 100 kaos, 100.000, satu kaos biayanya berapa di sini? Kan hanya Rp1.000. Tapi saya jual 50 kaos 3.000 saja. Wah, ini sudah nutup. Ya, sudah nutup ini semua, plus masih ada keuntungan. Jadi misalnya 50 kaos yang masih tersisa ini saya bagikan gratis pun saya nggak rugi. Kenapa? Ya biayanya sudah ketutup, saya sudah untung kok dengan jualan 50 kaos saja. Atau misalnya oke lah, 10 kaos gratis. Nah, untuk iklan. 40 kaos saya jual Rp1.000 atau katanya jadi Rp2.000. Ya, berarti keuntungan saya berapa? 50.000 di sini plus 80.000, 130.000 plus saya bisa bagi-bagi kaos gratis untuk iklan. Nah, itu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Mengapa kita harus tahu biaya produksi? Dan kedua, kita harus melihat pada pesaing. Pesaing kita jualan berapa sih? Belum tentu kita harus menjual di bawah pesaing. Nanti kita lihat ya, kita lihat di selanjutnya ada daya beli masyarakat. Kalau kalian jualan pisang goreng di pinggir jalan dengan harga seperti menunya Parsley atau Betok atau misalnya di Starbucks, ya nggak akan laku. Ya. Tapi ya juga kalian jual gorengan di mall sebelahnya Starbucks, orang mungkin akan curiga, kok murah banget gitu. Lalu juga target pasar atau konsumennya. Orang-orang yang membeli Ferrari tidak akan tertarik dengan diskon dari Ferrari, nggak akan. Justru kalau ada Ferrari diskon, mereka curiga, loh kok diskon kenapa, gitu kan. Nah, tapi kalau harganya semakin dinaikkan, mereka akan justru semakin penasaran. Wah, harganya naik, beli, gitu kan. Itu. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, jadi struktur pasar barang informasi itu ciri khasnya itu baik. Sang kosnya tinggi, tapi biaya tambahan untuk menggandakan atau mereplikasi dan distribusinya rendah. Nah, coba distribusi pakai Spotify, Netflix itu kan rendah. Ya, karena apa? Biaya distribusinya ditanggung oleh si pembeli. Ya. Kalian download itu kan bisa download streaming video Netflix atau streaming musik atau download buku elektronik itu kan yang bayar bandwidth-nya kalian. Itulah mengapa PT Telkom itu kan marah-marah sama Netflix. Ya. Karena apa? Netflix itu menghabiskan bandwidth-nya Telkom, tapi nggak bayar apapun pada Telkom. Yang bayar pada Telkom adalah para pelanggan, itu pun ya mungkin nggak seberapa, sedangkan Netflix ini boros banget bandwidth. Tuh. Ya. Nah, perusahaan dominan yang memiliki keunggulan kapasitas dan skala ekonomi besar berbasis barang informasi sehingga barang menjadi murah dari pesaing. Contoh Microsoft. Microsoft itu kan cukup murah sebetulnya. Ya. Dibandingkan dengan yang lain. Coba kalau kalian beli Mac OS atau OS X, kan nggak bisa beli 2 juta rupiah. Karena OS X itu harus dibeli sekalian dengan perangkatnya. Gitu kan. MacBook. Bisa juga dengan diferensiasi produk, menjual barang informasi yang sama tapi variasi beda. Misalnya film. Sama-sama film action, Marvel dengan DC kan beda. Oke. Nah, lalu bagaimana strategi bersaing? Strategi bersaing itu bisa dengan
produk yang berbeda atau menghasilkan produk yang sama tapi harganya lebih murah. Meskipun mungkin kualitasnya sedikit berbeda. Contoh tadi Britannica dan Encarta. Britannica jelas dari sudut estetika, dari sudut desain dan lain sebagainya menangan mereka. Tetapi bukan itu yang dibutuhkan. Orang baca ensiklopedia itu bukan untuk mengagumi ensiklopedia, tapi mendapatkan informasi. Nah, Microsoft jualan informasinya dengan Encarta lebih murah. Oke, nih diferensiasi produk. Ini tadi yang saya bicarakan. Windows itu dapat diinstal di berbagai komputer. Ya, mulai dari tablet, smartphone dulu ada, gitu ya. Tablet dan Surface, komputer desktop, laptop bisa. Bahkan bisa diinstal di MacBook. Ya. Mac OS itu hanya eksklusif di produk Apple, hanya ada di MacBook. Tidak bisa diinstal di tempat lain. Secara teknis bisa sih, ada satu teknik namanya Hackintosh itu menginstal Mac OS pada perangkat keras yang bukan dari Apple, tapi itu tidak diizinkan, itu melanggar aturan. Karena di dalam lisensinya Mac OS itu hanya boleh diinstal di komputer Mac, entah MacBook Pro, Mac Pro, iMac dan lain sebagainya. Windows tidak, Windows bisa diinstal dimanapun Anda download Windows, mau diinstal di laptop game harga puluhan juta atau di laptop murahan harga 4 juta, nggak masalah. Selama spesifikasi teknis yang memenuhi syarat, Windows bisa diinstal dan Microsoft juga nggak peduli. Ya. Lalu ini produk yang berbeda. Mengapa banyak orang, ya, meskipun banyak perusahaan juga, ya, terutama perusahaan yang berurusan dengan data numerik, mereka sangat mengandalkan Microsoft Excel. Ya. Kenapa? Ya karena Excel ini memiliki fitur-fitur yang tidak bisa ditandingi oleh pesaingnya. LibreOffice nggak bisa. Apple Number, spreadsheet Apple juga nggak bisa menyaingi. Bahkan Microsoft Excel for Mac itu tidak sebagus Microsoft Excel for Windows. Ya. Ini dulu pernah saya lakukan. Ya. Saya menganalisa data dengan Excel dan di Mac dan menganalisa data Excel di Windows beda banget ternyata. Ya. Lebih unggul yang Windows. Oke. Jadi ini produknya berbeda. Kalau beda, nggak ada pesaing kan, Anda bisa memasang harga semau Anda. Cost leadership. Ya. Ini strateginya. Jika sulit buat produk yang berbeda, maka coba tawarkan produk dengan kualitas yang kurang lebih sama, tapi harga lebih murah dari pesaing. Contohnya Encarta Britannica. Kualitas informasinya Encarta dengan Britannica itu hampir atau sangat sulit untuk dibedakan. Apa sih di informasi Encarta dengan Britannica yang berbeda? Nggak ada. Hampir tidak ada. Ataupun kalau ada, saya tidak bisa tahu. Nah, dengan demikian, karena dianggap sama barang dan kualitasnya, informasinya, harganya tentunya jadi berperan. Ya, Encarta ya lebih murah gitu kan. Nah, ketika lebih murah, bahkan dibagi-bagikan gratis dengan komputer baru, kalahlah Britannica. Ya. Nah, kenapa hebatnya Encarta itu adalah pada rendahnya biaya produksi tadi untuk menggandakan. Ya. Mungkin untuk menyusun ensiklopedia sama biayanya dengan Britannica, tapi begitu digandakan dalam bentuk CD, dia bisa $50, dan Britannica digandakan dalam bentuk tercetak $1.600. Jauh sekali beda. Oke, lalu yang berikutnya, taktiknya supaya bisa menampilkan menjadi yang pertama. Gojek itu yang pertama menawarkan jasa ojek online. Ya. Dengan menjadi yang pertama, orang kemudian menjadi wah ya Gojek itu sinonim dengan ojek online. Anda lihat Gojek itu kan sebetulnya idenya ya sama dengan Uber ya, dan Uber kelas dunia, tapi Uber masuk Indonesia terlambat. Dampaknya Pak, Uber nyerah gitu ya. Jadi sehebat Uber saja nyerah sama Gojek kalau di Indonesia. Google juga. Ya. Yang namanya search engine itu bukan yang pertama Google, tapi dia menawarkan dengan kemudahan dan juga
ini loh, algoritma PageRank ini. Nah, menjadi yang pertama artinya menjadi unik. Produk yang ditawarkan berbeda. Tapi dalam era sekarang, yang namanya pesaing itu kan meniru dengan cepat. Ya. Anda bisa lihat selain Gojek ada Maxim gitu ya, meniru. Kalau Grab itu kan sudah ada sebelum di Singapura gitu ya. Maka kemudian harus terus berusaha untuk menawarkan sesuatu yang baru. Gojek itu Google menambah layanan, Gojek kolaborasi perusahaan lain untuk menambah layanan gitu ya, sehingga produknya itu tidak. Karena kalau ojek online, Grab juga lumayan ya, bersaing juga. Strategi lain itu adalah personalisasi produk. Ya seperti Gmail itu ada iklan berisi email ya. Nah, maka kemudian strategi yang itu adalah kita harus berusaha mengenali konsumen kita. Kalau zaman dulu ya itu pakai pendaftaran, atau sekarang ya ada sih. Kalau kalian belanja di beberapa minimarket ditanya punya kartu anggota tidak? Nah, kartu anggota itu ketika dipakai untuk bertransaksi, Anda dapat fasilitas kemudahan atau bahkan diskon. Tetapi itu juga sebetulnya adalah alat bagi si minimarket atau supermarket atau apapun untuk melihat Anda itu sebenarnya polanya. Nah, ini tidak jauh beda dengan kalau Anda pakai Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain, pola Anda itu diamati. Kapan Anda bertransaksi, berapa rupiah Anda bertransaksi, barang apa saja yang dibeli, ya, dan seterusnya. Sehingga dengan bisa mengenali konsumen, dan kalau sudah bisa mengenali konsumen, bisa menawarkan produk yang sesuai dengan profil si konsumen. Ya. Dan ini dipakai oleh semua perusahaan modern. Netflix menggunakan itu. Netflix itu sering memberikan saran-saran film, acara, atau series yang sesuai dengan riwayatnya zaman dulu. Ya. Kalau saya dulu senang film dokumenter, saya sering sekali diberi saran untuk film dokumenter baru dan seterusnya. Tokopedia begitu, Bukalapak juga begitu, dan seterusnya. Nah, sekarang kemudian ini strategi ya tadi untuk melihat para pesaing. Penetapan harga produk itu kemudian kita juga bisa melihat pada konsumennya. Ini dulu ya, ketika saya bekerja untuk Fotografer.net ya. Ada anggota itu ada yang gratis, tapi dengan segala keterbatasan ada yang bayar. Nah, bayar itu ada kelas-kelasnya. Ada perunggu, perak, emas, dan tentunya keanggotaan ini ada perbedaannya. Ya kalau sama untuk apa bayar lebih mahal. Ya. Sama seperti kalau Anda naik pesawat, ada kelas ekonomi, ada ekonomi plus, ada kelas bisnis, ada kelas first class gitu ya. Fasilitasnya beda. Ekonomi dengan ekonomi plus misalnya. Saya pernah coba itu. Ekonomi dan ekonomi plus beda memang. Yang ekonomi itu ruang kakinya lebih pendek daripada ekonomi plus. Lebih bagus lagi yang kelas bisnis atau kelas bisnis itu bisa tidur ya, jadi kursinya bisa ditidurkan dan kita bisa tidur di tempat tidur. Sedangkan kalau kelas first class ya, kelas pertama ya, first class itu beberapa maskapai, tidak semua pesawat itu ada first class ya. First class di beberapa pesawat itu bahkan mereka punya kamar mandi dan ruangan first class itu seperti kamar yang bisa ditutup ya. Sehingga saya kalau ada Qantas itu dan beberapa maskapai yang lain di luar negeri itu kalau business class dapat piyama, sehingga kalau mau tidur bisa ganti pakai piyama supaya nyaman tidurnya gitu ya. Beberapa sudah saya katakan mereka punya kamar mandi ya, sehingga menjelang mendarat mereka bisa mandi dulu sehingga begitu turun dari pesawat bisa langsung bekerja ya, seger gitu ya, tidak kusam. Nah, itu karena beda harga ya beda fasilitas ya. Bisa juga dengan penetapan harga itu berdasarkan versi yang berbeda. Ini Tableau. Tableau ini alat untuk data analisis. Ini sangat terkenal. Gitu ya. Tableau itu ada versi desktop, ada server, dan online. Beda-beda harganya. Ya, dengan kualitas, dengan fasilitas-fasilitas yang berbeda juga. Juga berdasarkan perbedaan kelompok. Misalnya ini harga ya, student, professional, enterprise. Ini ini satu software statistik namanya Smart PLS. Saya langganan yang ini.
Ya. Tapi saya tidak bayar 400 euro. Kenapa? Karena saya academic user, saya dosen. Sehingga saya dapat diskon 50%. Sehingga cukup bayar 200 euro. Ya, mengenai penetapan harga sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang belum jelas, ada yang ingin diklarifikasi, dan seterusnya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Nah, untuk penetapan harga kaitannya dengan tugas kami nanti itu, tipsnya bagaimana ya, Pak? Nah, kalian kan sudah melihat tadi penetapan harga itu, satu harus lihat biaya produksi. Itulah mengapa tadi saya berkeras, saya cermati betul komponen-komponen biaya produksinya kan. Nah, jadi satu, kalian tentunya kalau ingin menjual itu kan pengen dapat untung ya, toh? Tapi seberapa besar keuntungannya itu terserah kalian. Ada seperti Microsoft tadi, dari harga jual itu hanya 8% biaya produksi, 92% bukan biaya produksi. Yang Microsoft tadi, 92% tadi, itu ya tidak semuanya untuk profit Microsoft loh ya. Karena apa? Ada yang bukan biaya produksi. Contohnya apa? Microsoft harus bayar paten. Ya. Bayar paten. Jadi kalau di dalam Microsoft Industry mereka menggunakan paten milik orang lain, Microsoft harus bayar itu. Tapi itu bukan biaya produksi. Ya. Itu biaya lain-lain. Harus bayar pajak, ya kan? Tadi sudah ada menyebutkan pajak, oke, tapi itu di luar materi kita. Ya. Sehingga mungkin ya tidak 92% itu. Oke. Nah, jadi untuk harga jual itu nomor satu, kalian harus tentunya targetnya idealnya adalah kalian mendapatkan. Jadi selain biaya produksi, kalian harus mengidentifikasi biaya lain-lain apa yang diperlukan di dalam. Misalnya kalian harus bayar salesman-nya apa, tenaga penjualannya. Oh, setiap kali dia jual dia dapat 5%. Ya berarti harus dihitung itu sebagai biaya penjualan ya, bukan biaya produksi. Jadi nanti di dalam harga itu kalian satu biaya produksi dan biaya lain-lain terkait dengan penjualan. Tentunya keuntungan yang kalian harapkan. Besar kecil keuntungan terserah kalian. Kalian mau untung sedikit boleh. Nah, yang namanya keuntungan ini bisa macam-macam. Bisa seperti Microsoft tadi ya, cukup besar. Bisa juga kalian untungnya sedikit, tapi jualannya banyak. Jadi, misalnya biaya produksi, biaya lain-lain lah. Total biaya itu biayanya Rp1.000. Pesaing kalian jual 1.500. Dengan kira-kira harga yang sama, total biayanya sama-sama 1.000, dia jual 1.500. Supaya kalian menang, karena toh biayanya sama, kualitasnya tidak jauh beda, kalian bisa jual dengan misalnya 1.200. Per unitnya mungkin keuntungannya bukan Rp500, tapi hanya Rp200. Tapi kalian bisa menjual lebih banyak, sehingga total keuntungan kalian menjadi lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan itu. Satu, nutup biaya produksi dan biaya yang lain. Dua, memberikan kalian keuntungan. Nah, silakan nanti dibahas dalam kelompok berapa persen keuntungan atau berapa besar keuntungan yang ingin didapat. Ya. Nah, oke, terkait dengan itu, ya, mari kita lihat tugasnya, gitu ya. Oke, penetapan harga. Ya. Nah, jadi secara prinsip tadi saya sudah mengatakan harus bisa menutup biaya produksi dan biaya yang lain-lain. Ini saya sudah memberikan, saya lupa saya sudah memberikan. Jadi kalian mau jualnya bagaimana? Per unit, karena ini aplikasi ya, atau per user, atau per bulan sewa gitu ya, atau jual lepas. Misalnya tadi harganya biayanya 80 juta. Tambah biaya lain katakanlah 5 juta, saya pengen keuntungan 15%. Sudah dihitung, kalian lepas. Dah, terserah. Mau dipakai mau tidak, pokoknya saya jual lepas. Atau bisa juga dengan, nyewa saja ke saya, per user sekian rupiah, atau per pendaftar sekian rupiah, ya, dan seterusnya. Silakan nanti. Menutup biaya produksi dan biaya yang lain, ya, ini tadi saya sudah katakan. Jadi harus minimal impas, tidak boleh rugi.
Ya. Apakah aplikasi diinstal di pembeli atau Anda akan berikan layanan cloud computing? Tadi sudah ada beberapa yang cloud. Nah, kalau cloud, ya berarti harus memperhitungkan biaya untuk cloud tersebut. Ya. Lalu keuntungan kasar antara 15-35%, terserah Anda. Potongan harga dalam kondisi tertentu. Ini yang dipertimbangkan loh ya. Tidak harus Anda memberikan potongan harga, tidak harus di cloud juga. Silahkan, ini sebagai pertimbangan. Ya, tapi yang jelas harus menutup biaya produksi dan keuntungan kasar antara 15-35%. Yang lain-lainnya itu silahkan dipertimbangkan. Oke, misalnya ya contoh untuk diskon. Tadi, kalau Anda langganan 1 tahun, 200.000. Tapi kalau langganan 2 tahun, tidak 400.000, mungkin 390.000, diskon 10.000 misalnya. Seperti itu bisa. Ya. Kalau 100 user 100.000, tapi kalau 200 user ya bukan 200.000, mungkin 180.000 seperti itu. Ya, itu. Oke, ada pertanyaankah untuk tugas? Sudah jelas semua? Cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Kalau begitu, cukup sekian kuliah kita. Ya, silakan tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa, tiap kelompok harus siap untuk mempresentasikan jawabannya. Ya, dan begini, kalau kalian nulis sesuatu, itu kalian harus siap untuk menjelaskan apa yang kalian tulis. Nantinya kalau kalian sudah nulis skripsi dan lulus, ujian pendadaran, saya itu juga membimbing skripsi di prodi kalian dan juga menguji pendadaran di prodi kalian. Itu yang diuji itu adalah apa yang ditulis harus bisa dijelaskan. Kalau nggak bisa ya nggak lulus. Ya, itu. Jadi kalian harus siap bisa menjelaskan apa yang kalian tulis. Jangan hanya asal copy paste. Jangan hanya asal lihat satu informasi ditulis selesai. Tidak, kalian harus bisa menjelaskan itu. Ya, maka carilah informasi yang kalian pahami. Tuliskan apa yang kalian pahami. Begitu ya. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa minggu depan.